bagaimana mereka buat menghadapi kayaknya kebanyakan tentang pasca kelahiran kayak gitu, Mbak. Jadi perubahan mesti ada, membuat khawatir iya, membuat cemas kadang iya, kadang kita juga menjadi nggak pede gitu ya. Gimana sih caranya menyesuaikan diri dengan peran sebagai ibu baru itu sendiri? Karena ya halo Sobat Detection, kembali lagi bersama Posien Podcast Detection bersama saya Prima dan juga narasumber kita. Ada siapa nih? Masih bersama Mbak Dipe. Halo Mbak Dipe. Hai Prima. Iya. Oke Mbak, kalau di episode sebelumnya nih kita kan sharing-sharing gitu ya tentang ibu yang menghadapi proses kehamilan. Nah, sekarang ini tim detection sudah menghimpun, ya kan? Menghimpun Menghimpun banget nih, menghimpun berbagai macam pertanyaan, mengumpulkan. Kenapa jadi menghimpun ya? Ya, mengumpulkan berbagai macam pertanyaan. Ini dari beberapa netizen gitu ya, Mbak, yang pengen tahu nih perkara masih seputar kehamilan juga. Bagaimana mereka buat menghadapi kayaknya kebanyakan tentang pasca kelahiran kayak gitu, Mbak. Nah, kita coba lihat pertanyaan pertama dulu deh. Ini dari Tut gitu ya. Mari kita sensor aja namanya. Ini tentang perubahan dalam tubuh gitu, Mbak. Jadi kan pasca lahiran, ya mungkin nggak semua ibu hamil mengalami ini sih. Cuma ada beberapa ibu yang bentuk tubuhnya tuh jadi berubah gitu, Mbak. Mungkin yang operasi sesar mungkin jadi berubah, atau yang normal tapi juga berubah. Saya juga kurang tahu, tapi ada yang mengalami perubahan tubuh itu kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menghadapi tubuh yang berubah itu, Mbak, di ibu-ibu ini? Oke, jadi nggak cuma remaja yang menghadapi akil balik gitu ya, tetapi ibu pasca melahirkan juga mengalami perubahan fisik ya. Bagaimana menghadapi perubahan fisik yang mungkin berbeda satu ibu dengan ibu yang lain kondisinya ya, entah itu dengan persalinan yang sama atau persalinan yang berbeda gitu. Pada dasarnya perubahan fisik pasca melahirkan itu adalah hal yang wajar pada wanita gitu. Karena apa? Karena ada banyak hal yang terjadi. Satu, pasti ada perubahan hormon. Yang kedua, mendapatkan treatment yang itu notabene adalah tindakan medis gitu. Artinya badan ini dapat perlakuan yang super banget dari tenaga medis ketika mau melahirkan. Entah itu di kita normal, mesti kan ada jahitan dan lain sebagainya gitu ya. Ada proses medis yang dilakukan. Kemudian sesar juga kan mesti ada sobekan, sayatan seperti itu. Kemudian badan menjadi berubah atau fisik menjadi berubah gitu. Tapi sebenarnya perubahan itu tidak terjadi pada semua wanita gitu. Ada kok yang tidak mengalami perubahan. Artinya setelah melahirkan ya biasa aja. Itu artinya nggak ada yang berubah dari saya ya begini-begini aja gitu kan. Bahkan nanti hamil lagi, hamil ketiga, hamil keempat juga biasa aja gitu. Ya banyak juga yang mengalami perubahan. Biasanya perubahannya itu tumbuhnya ke samping sekarang gitu ya. Bisa dipahami, bisa dipahami. Yang agak yang agak nggak ngenakin itu adalah katanya mengidam-idamkan anak. Nah kalau mengidam-idamkan anak kan harus hamil. Nah. Ya bisa sih nggak hamil, artinya kemarin kita ngobrol tentang adopsi juga gitu ya. Tapi kalau mau anak biologisnya kita ya kan harus hamil gitu. Sayangnya kehamilan itu dijadikan alasan
Aku tuh begini karena setelah melahirkan, gitu kan. Iya. Ada banyak peristiwa yang kemudian kita alami berkaitan dengan perubahan fisik. Ya, salah satunya adalah bentuk tubuh menjadi tidak ideal, seperti ketika perempuan ini muda dulu atau sebelum melahirkan, gitu. Mungkin nggak nggak segemuk sekarang gitu. Kalau dulu badannya oke, langsing ya, ideal banget lah ya, body goal banget lah gitu. Ada juga yang hormon membuat kita di beberapa area itu menjadi lebih gelap gitu. Katanya sih begitu. Jadi ngobrol-ngobrol dengan dokter itu ya, jadi hormon itu bisa membuat banyak perubahan di badan kita gitu. Bahkan ketika hamil aja itu sudah ada banyak hal yang terjadi, gitu kan. Apalagi setelah melahirkan. Betul. Sesar misal, yang kemarin normal perutnya bisa bagus ya kan, singset karena pakai korset, ini sesar. Nggak bisa pakai korset, aktivitasnya nggak bisa banyak, tidak bisa langsung berolahraga. Nah, mesti juga akan ada perubahan fisik, misalnya perutnya gelambir, gitu. Terus apakah itu adalah kondisi yang harus membuat kita sedih gitu ya? Saya rasa enggak ya, masih ada solusinya gitu. Cuman terkadang ibu pasca melahirkan itu udah terlanjur mager aja gitu. Mager dalam artian ngurus anak nih, anaknya nih yang jadi alasan, nggak sempat ini gitu. Bisa dipahami. Iya betul. Jadi perubahan mesti ada. Membuat khawatir iya, membuat cemas kadang iya, kadang kita juga menjadi nggak pede gitu ya dengan situasi itu. Tetapi berpikirlah bahwa ini adalah sesuatu hal yang normal gitu, dan semuanya pasti ada solusinya. Gimana caranya supaya ya tumbuh dan berkembang ke sampingnya itu nggak parah gitu. Enggak ngembang-ngembang terus gitu ya. Iya, kayak pakai ini ya pengembang. Powder nanti ya. Iya. Dikira roti. Gitu. Jadi apa sih kalau kita mau ngobrolin tentang terus gimana ya cara mengatasi itu biar kita tidak banyak berpikir negatif tentang tubuh kita sendiri gitu ya. Lakukan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah bergerak. Itu. Jadi anak itu bukan alasan untuk kita tidak bisa bergerak. Ya. Kemudian ada support system, ya kan? Ya, support finansial paling enggak untuk bisa melakukan beberapa treatment gitu. Bisa. Ya, sehingga kita bisa kembali lagi percaya diri gitu. Terus lagi-lagi harus aware dengan potensi kita. Meskipun badan begini, tapi kita masih punya potensi yang lain yang bisa kita kembangkan dan kita bisa pakai untuk betul-betul membuat hidup kita itu bermakna juga gitu. Jadi melebarnya, kok jadi melebar, mengembangnya bentuk tubuh tidak menghalangi para ibu-ibu ini untuk tetap bahagia, untuk tetap bisa mengasuh anaknya, untuk tetap bisa punya badan yang bagus lagi, kayak gitu. Yang penting ada apa? Ada dipikirkan solusinya. Ya, betul. Dan juga perlu waktu ya ibu-ibu ya, silakan sediakan waktu kayak gitu untuk bergerak. Yes. Untuk bergerak. Ibu hamil itu kan paling enak tuh pakainya ibu habis melahirkan itu paling enak pakainya daster. Nah, masih kebawa tuh sama hamil yang kemarin. Ketika menggunakan daster, bentuk tubuh itu nggak kelihatan. Oh betul. Jadi ngerasa apa? Aman aja, kayaknya makan banyak dasternya masih muat gitu kan. Masih bisa lah ya ini ya. Ya, makanya kok nggak dasternya yang disalahin ya gitu. Tapi lebih kepada kan kemarin aku habis hamil kan aku belum bisa olahraga dan lain sebagainya. Padahal kan ada olahraga yang pasca melahirkan juga ada. Betul. Olahraganya apa bisa dicari ya. Iya. Bisa dicari dan dikonsultasikan tentu saja. Nah, oke, mari kita melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini tentang menyesuaikan diri nih Mbak. Bagi para ibu baru gitu. Gimana sih caranya menyesuaikan diri dengan peran
sebagai ibu baru itu sendiri, karena ya ketika anak lahir sebenarnya ibu kan juga baru lahir juga ya Mbak ya. Betul, perannya baru lahir. Betul. Gimana cara beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang ibu gitu. Kalau kemarin sebagai seorang istri, kalau sekarang mungkin sebagai seorang ibu gitu ya. Yang lekat yang sering kita dengar adalah baby blues. Nah, tuh. Ya. Jadi bagaimana kondisi ibu ini belum betul-betul bisa mapan mengasuh bayi gitu. Nah, gimana kita beradaptasi dengan situasi yang baru ini? Ya. Ketika kita betul-betul sudah megang bayi, ya kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa I'm a mom, gitu. Aku udah bukan lagi Dipe nih yang betul-betul kayak nggak punya beban apa-apa gitu ya, tidak punya peran apa-apa. Tapi sekarang aku punya peran baru gitu. Aku adalah ibu gitu. Jadi menanamkan dalam pikiran kita bahwa peranku sekarang sudah baru. Itu harus dilakukan pertama karena ini menjadi pondasi kita untuk bisa bergerak menjadi seorang ibu gitu. Beda ketika wanita masih belum punya pemikiran atau kesadaran penuh bahwa aku adalah ibu. Kayak aku tuh wanita bekerja gitu, tapi ibunya lupa gitu. Jadi kayak rumah anak itu nggak ada sentuhan ibu gitu. Kehangatannya pasti kan berkurang ya. Ya kita bisa bilang rumah mungkin juga menjadi enggak homey, anak-anak juga terus haus perhatian kan. Meskipun baby gitu, mereka kan sudah punya semacam ikatan ya. Mereka akan seneng dong diasuh sama ibunya gitu. Sehingga ibu ini perlu juga nih untuk punya pola aktivitas harian yang baru gitu. Jadi ketika kita itu punya baby, siapa saja yang mau terlibat dalam pengasuhan baby. Artinya ada mungkin suami, ada mungkin mertua, atau mungkin ibu, atau mungkin suster, atau mungkin pembantu. Nah, terus mereka akan mengambil peran apa? Pembagian peran ya Mbak, berarti ya. Sampai pada apa? Terus role pengasuhan ini ada di siapa? Itu karena berbeda. Ada ibu yang menyerahkan role pengasuhan itu pada mertua. Ada yang menyerahkan role pengasuhan itu ke ibunya atau neneknya. Gitu. Sehingga dia cenderung ikut. Gitu. Tapi banyak juga yang kemudian karena aku adalah ibunya, maka role-nya harus mengikuti aku. Dari tata cara memandikan, ngasih pakaian, dandanin ini ngikutin ibunya gitu. Makan itu juga nanti ngikutin ibunya kayak gitu. Tapi ada juga ibu yang no idea banget gitu. Cara adaptasinya adalah mencoba untuk mengikuti mertua atau ibunya yang itu notabene sudah punya pengalaman. Dan itu juga gak salah. Yang penting kita paham bahwa peran kita adalah ibu. Jangan sampai role-nya ada di orang lain, kita juga lepas tangan peran sebagai seorang ibu. Itu. Jadi bagaimana cara kita beradaptasi? Ya ayo tanamkan ke diri kita bahwa sekarang peranku adalah ibu. Peran baru yang aku punya adalah ibu. Ibu itu harus ngapain? Nah ini ada di kita sendiri. Itu mau apa gitu. Terus orang lain di sekitar kita perannya sampai di mana? Role-nya mau mengikuti siapa gitu. Supaya semua hal itu bisa berjalan. Misalnya wanita karir ya tetap bisa berperan sebagai ibu, bisa berperan sebagai wanita pekerja gitu. Ibu rumah tangga ya tetap bisa mengurus rumah, ya tetap bisa mengurus anak. Nah, seperti itu. Berarti lebih ke memperjelas kali ya Mbak ya. Nge-breakdown tentang perannya itu seperti apa, pembagian perannya gimana, kemudian mungkin apa ya, yang pegang kendali gitu kan ya. Yang pegang kendali utama dalam pengasuhan anak tuh mau siapa kayak gitu. Karena kalau misalnya nih mamanya cara mengasuhnya seperti ini, nanti sama neneknya beda lagi. Itu kan kadang anak juga bingung ya. Iyalah, ya. pasti. Harus ngikutin yang mana nih kayak gitu. Pelajaran yang mana nih yang harus saya ambil kayak gitu dari sisi anaknya sendiri juga. Oke Mbak Dip.
Nah, sekarang perkara ini ada pertanyaan tentang kurang tidur. Biasanya nih, mungkin bagi para ibu baru kan masih menyusui gitu ya, Mbak ya. Dan kalau nggak salah baby itu per berapa jam gitu harus disusui? Per 2 jam ya harus itu menyusu. Nah, itu kan sebagai seorang ibu baru dia harus menyesuaikan jam tidurnya dan kadang beberapa dari mereka itu jadi kurang tidur. Nah, untuk menghadapi si kurang tidur ini, kira-kira baiknya gimana ya Mbak ya? Ada tips and triknya nggak untuk mengelola kekurang tiduran para moms baru ini? Oke, kita ke dampak dulu ya kurang tidur. Dampaknya kurang tidur itu apa sih? Kita mengasuh nggak optimal, gitu. Terus gimana? Padahal kan udah mesti kita akan kurang tidur gitu. Kita bisa saja menjadi kurang tidur karena pengelolaan waktu kita berkaitan dengan jam istirahat ini enggak rapi, tidak teratur gitu. Jadi lebih kepada begini, ketika baby tidur, ibu jangan scroll handphone dong, tidur. Ketika harus menyusui, ya kita bersama dengan baby. Baby tidur, ya kita tidur lagi. Masalahnya sekarang kita tuh banyak terganggu dengan berbagai macam hal, terutama smartphone. Betul. Itu. Jadi kayak rasa lelah itu kita sendiri ternyata yang bikin. Padahal ada pilihan kita bisa tidur. Gitu. Terus pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga kapan akan kita kerjakan? Nah, terkadang hari di mana kita bisa mengerjakan atau jam di mana kita bisa mengerjakan itu, kita malah melakukan hal yang lain yang apa ya, itu bukan prioritas gitu, nggak prioritas untuk dikerjakan. Misalnya harusnya bisa nyapu, masak, ketemu tetangga ngobrol lah sana sini, boleh. Kalau barang 5 menit, 10 menit ya. Kalau ini jadi berjam-jam. Nah, ini kan ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu. Jadi buatlah schedule dengan menyesuaikan babynya. Gitu. Baby itu kan nggak banyak aktivitas, ya kan? Aktivitasnya apa sih? Melek, ngoceh-ngoceh, senyum-senyum, nyusu, tidur. Udah begitu aja terus. Kita ikutin. Gitu. Dan memang per 2 jam sekali kan dia harus menyusu ya. Jangan sampai kita tidak memberikan apa yang menjadi hak si anak ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengatur waktu supaya kita bisa beristirahat bersama-sama dengan baby. Jadi masih akan ada sih ronda malamnya gitu. Tapi ya ketika menyusui, ketika sudah selesai ya ayo kita tidur. Itu. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas babynya. Silakan dikelola secara bijaksana ya Mbak ya waktunya ya. Yang harusnya ngapain malah jadi ngapain. Jadi ngapa-ngapain deh nanti. Oke, itu tadi sekelumit tips dari Mbak Dipe perkara perkurang tiduran mama-mama baru. Iya, terus nggak usah ya minum obat tidur kalau itu tidak saran dari dokter. Itu satu lagi. Iya, karena itu akan membuat kita menjadi tergantung dan malah nggak akan bisa teratur per 2 jam sekali ngasih susu. Soalnya kalau udah minum obat tidur juga biasanya sampai pagi nggak sih? Lebih ke bablas ya Mbak ya, nggak bisa bangun. Oke, ini pertanyaan selanjutnya tentang memberi makan bayi. Mungkin buat mama-mama yang yang anaknya baru memasuki MPASI gitu. Iya. Nah, beberapa dari para baby ini kan mungkin ada yang entah itu refleks lidahnya atau gimana, jadi makanannya diemut doang gitu Mbak. Itu kan tantangan ya buat ibu-ibu baru ini. Nah, untuk situasi-situasi yang demikian nih, kira-kira gimana para ibu ini bisa tetap tenang gitu ya dalam menghadapi anaknya? Ekspresi yang sering aku lihat adalah stres tahu gitu kan, ngasih makan babyku disembur. Apa ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Ya kan mereka juga baru penyesuaian ya. Responnya mesti akan memang berbeda-beda gitu loh. Kita nggak bisa menyamakan satu baby dengan yang lain. Tetapi yang perlu kita pegang adalah baby ini masih hidup dengan pola.
Kalau kita tidak dengan pola yang teratur, ya kan susah justru di kita. Contohnya gini, nggak apa-apa disembur-sembur, kayak kalau orang Jawa bilang dilepeh, gitu ya, nggak mau gitu. Jam makan tetap harus makan, gitu. Supaya apa? Supaya ibu juga teratur. Ketika kita itu memberi makan anak, jangan ada semacam tuntutan makan harus habis. Gitu. Untuk awal nggak bisa dong. Kenapa? Karena proses makan itu bukan untuk makan harus habis, gitu. Tetapi lebih kepada dia akan explore berkaitan dengan taste, tekstur. Yang itu nanti akan merangsang apa? Otot mulut, lidah, bibir yang akan digunakan untuk tahapan perkembangan selanjutnya, yaitu bahasa dan bicara. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa feeding, memberikan makan ke baby itu adalah supaya bayinya gemuk, supaya berat badannya dia ini gemoy gitu ya. Padahal sebenarnya esensinya bukan hanya itu gitu. Ya, nutrisi juga iya gitu. Tetapi kan dia masih bisa dengan ASI, dia masih bisa dengan susu. Lebih kepada aktivitas makan ini adalah memperkenalkan aktivitas baru ya, supaya anak itu alat pencernaannya juga beradaptasi dengan rasa, dengan tekstur ya kan. Ya supaya kita bisa betul-betul memberikan stimulasi yang tepat nantinya di perkembangan selanjutnya. Begitu. Jadi para ibu-ibu ini juga harus aware tentang tujuan belajar makan itu apa sih ya, sebenarnya. Memberikan makan ini itu sebenarnya manfaat dan tujuannya itu untuk apa sih gitu, nggak sekedar berat badan. Betul. Gitu, nggak sekedar berat badan dan juga nggak sekedar biar habis ya, biar habis gitu kan dijujul terus jujul kasihan juga ya. Iya. Anaknya sini sudah menyerah, mamanya masih gitu. Justru kita kan harus lihat ya responnya. Ketika kita kasih makanan ini, responnya apa? Ketika besok kita ganti menunya jadi ini, responnya apa? Ketika ini responnya apa? Jadi kita bisa menyimpulkan terhadap rasa ini kok dia kurang sensitif. Boleh dong kita konsulkan ke dokter. Ya kan? Atau ke ahli gizi misalnya, pengganti makanan ini tuh apa sih? Kayak gitu dong. Malah jadi proses belajar ya Mbak. Pasti. Buat ibunya juga untuk mengenali kondisi anak gitu ya. Jangan jangan cuma perkara habis nggak habis makanan. Iya. Ada banyak hal yang bisa dieksplor dari satu kegiatan itu aja. Makan aja ternyata banyak ya yang bisa dieksplor sama ibu-ibu baru ini tentang anaknya. Gitu. Oke. Kemudian ini selanjutnya tentang apa nih? Tentang ibu baru yang pengen kembali bekerja. Jadi sepertinya ini dulunya ibu bekerja, lalu punya baby, kemudian dia pengen balik lagi nih ke kerjaannya. Nah, di situ kan ada peran ganda nih Mbak. Jadinya udah jadi ibu perannya, lalu juga sebagai pekerja. Gimana sih ibu ini untuk bisa menyikapi kondisi tersebut gitu Mbak? Oke. Sebagai ibu yang bekerja, tentu tantangannya nggak sama dengan ibu rumah tangga ya. Itu sama-sama berat gitu, tetapi mungkin situasi dan kondisinya lain. Gimana sih kita bisa betul-betul memapankan diri kita untuk menghadapi situasi kerja lagi setelah kita kemarin berproses dengan melahirkan, kemudian bertahan 3 bulan di rumah, gitu kan? Seperti apa? Ya harus ada komitmen dengan pasangan dulu ya. Boleh nggak sih aku balik kerja, gitu kan? Ya jangan-jangan kita nggak punya orang untuk mengasuh anak, terus kita mau nekat aja kerja gitu. Jangan ya. Artinya komitmennya seperti apa? Harus dipikirkan juga siapa yang mengasuh, nanti makannya bagaimana, apa yang harus aku lakukan supaya anak ini tidak terlepas dari genggaman ibu.
Misal yang saya lakukan dulu ketika kembali lagi bekerja adalah tentang bagaimana MPASI ini harus betul-betul saya siapkan sendiri. Agak idealis sih gitu. Tapi saya lebih gak percaya dengan yang saset-saset gitu. Terus ada banyak memang orang yang jual semacam apa sih bubur ya, bubur-bubur yang untuk betul bayi gitu. Saya nggak ngerti juga apakah benar kandungannya. Iya, kandungannya itu yang saya mau gitu. Saya nggak bilang makanan yang saya buat untuk anak saya itu benar-benar bergizi gitu ya, karena ya saya ibu yang explore juga. Jadi lebih kepada kan aku tahu apa yang masuk di tubuh anakku gitu. Dan itu harus kerjasama. Untuk MPASI siapa yang harus masak gitu. Jujur saya lebih percaya ibu daripada mbak di rumah gitu untuk masak loh ya. Tapi kalau untuk memberikan makan boleh siapa aja gitu. Dan saya selalu menyampaikan ke support system lingkungan saya ya, tidak harus habis, tetapi minta tolong diamati gitu. Jadi ada beberapa PR yang harus saya bagi dengan orang lain. Nah ini harus betul-betul disiapkan gitu. Terus di kantor akan pekerjaan yang seperti apa yang akan kita kerjakan gitu. Habiskah waktu kita di kantor? Seandainya habis, lalu bagaimana dengan baby? Seandainya tidak habis, lalu apa yang akan aku lakukan dengan baby? Nah ini juga harus dipikirkan gitu. Jadi baliknya adalah ke komitmen lagi ya. Ketika kita bekerja, kembali bekerja, bagaimana komitmen kita dengan pasangan? Bagaimana komitmen kita dengan support system yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, lalu seperti apa pembagian peran dan waktu untuk kita tetap bisa tune in pengasuhan dengan anak-anak. Karena sekali lagi anak harus tetap ada sentuhan ibu, harus ada rumah harus ada sentuhan ibu gitu ya, supaya hangatnya itu nggak pudar. Iya. Itu. Jadi banyak banget ya Mbak yang harus diperhatikan. Iya. Enggak cuma pengen balik ke kerjaan aja gitu supaya aku nggak ngasuh gitu misalnya. Ternyata juga babynya perlu diperhatikan, kondisi lingkungannya juga perlu diperhatikan, perannya perlu diperhatikan supaya anaknya tetap bisa bertumbuh dengan selayaknya kayak gitu, dengan baik kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal peran ini Mbak. Tadi kan Mbak Dipi sempat ngebahas sedikit tuh tentang peran dalam keluarga. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, perkara tentang peran gitu, lebih ke peran pasangan gitu. Seberapa jauh, seberapa penting si peran pasangan dalam tanda kutip ayah di sini ya, dalam mengasuh anak gitu Mbak. Oke, kalau seberapa penting ya mesti penting banget ya, karena kan ada perbedaan antara ibu dengan ayah gitu. Ayah itu figur kuat yang akan menjadi role modelnya anak. Kalau ibu itu figur hangat yang akan juga menjadi role modelnya anak-anak gitu. Tetapi aktivitas mengasuh pada dasarnya boleh di-share tanpa harus membedakan gender. Ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan gitu. Tetapi hal-hal yang dikenalkan akan sangat berbeda. Eksplorasi aktivitas. Kalau ibu tentu aktivitasnya adalah banyak aktivitas di rumah ya sebagai seorang ibu. Kalau ayah mungkin ngajarin sport, ngajarin ambil keputusan, ngajarin melihat sesuatu, itu banyak ada di peran ayah gitu. Kemudian value-value yang akan dilatih atau ditanamkan ke anak-anak itu akan seperti apa? Nah ini peran ayah yang harus menguatkan sebagai apa? Sebagai, kalau di Muslim kan namanya imam gitu ya, menjadi betul-betul patokan untuk di rumah gitu, bapak rumah tangga. Ini yang betul-betul memegang kendali nahkoda gitu. Tetapi kita perlu mengingat, enggak semuanya tumbuh kembangnya anak itu dibersamai oleh figur ayah, karena ada yang namanya long distance marriage gitu ya. Artinya ibu mengasuh sendirian gitu. Nah, ini harus ada kesepakatan juga. Ketika kamu pulang,
perannya akan seperti apa, aktivitas yang kita ambil akan seperti apa, kamu mengajarkan value yang mana supaya peran ayah nggak hilang. Itu jadi penting banget kalau memang posisi itu ada. Nah terus bagaimana dengan ayah yang meninggal? Karena ada kan anak lahir kemudian posisi ayah meninggal gitu. Ya mau tidak mau figur hangatnya akan lebih lebih dominan dibandingkan figur kuatnya gitu. Tetapi ini juga tidak menghalangi tumbuh kembangnya anak. Karena saya yakin ibu yang membesarkan sendiri single fighter gitu ya, itu akan punya naluri untuk bisa memerankan dua sekaligus gitu. Meskipun tidak kemudian akan seimbang keduanya ya, tetapi mesti dia akan bisa memberikan contoh dan value sesuai dengan apa yang disepakati dulu dengan suaminya gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti di sini kalau kita mau lihat sebenarnya nggak ada peran gender. Enggak, dalam pengasuhan dalam pengasuhan nggak ada peran gender. Lebih ke bekerja sama, akan tetapi memang punya role-nya masing-masing. Ayah tugasnya untuk mencontohkan tentang bagaimana mengambil keputusan tadi misalnya, menjadi seorang yang bijak, menilai dengan kuat, ya seperti itu. Dan mamahnya juga punya perannya sendiri, menghangatkan rumah itu tadi. Menjadi figur hangat ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu dicatat mungkin buat bapak-bapak di luar sana yang masih melimpahkan segala macamnya bentuk tanggung jawab gitu ya ke mams-mamsnya. Jadi mungkin bisa sedikit dievaluasi gitu kali ya, karena anak-anak juga butuh bapaknya gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya memang masih ada, mari kita optimalkan perannya supaya tumbuh kembangnya anak juga optimal gitu. Oke, nah tanpa terasa kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Nah, jadi Sobat Detection, dari apa yang sudah diobrolkan di episode kali ini, Prima percaya bahwa teman-teman atau sobat-sobat di luar sana pasti sudah mengambil banyak banget manfaat gitu ya. Karena apa yang ditanyakan ini tadi juga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman yang real dialami di luar sana kayak gitu. Nah, Prima cuma bisa berharap bahwa apa yang diobrolkan ini bisa menjadi manfaat. Dan kemudian karena kita sudah berada di penghujung episode, izinkan saya Prima untuk pamit dan juga Mbak Dipe untuk pamit. Ya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bisa dengan lancar mengatakan apa yang dia rasakan gitu. Ketidaknyamanan ya diekspresikan dengan lempar barang, ngamuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apalagi ini menantang sekali kalau dilakukan di public space gitu kan. Tunggu dulu kayak gitu ya, supaya anaknya juga bisa kenal, kayak gini tuh emosi marah kayak betul, gitu betul. ya. Iya, betul. Oh, kalau misalnya aku marah, hal yang bisa aku lakukan ini ya, kayak gitu. Di satu titik di mana ya saya mau anak saya berhasil, anak saya nggak boleh gagal, anak saya nggak boleh salah. Nah itu saya rasa itu warningnya.